Lu pensiun terus ngapain? Terus kalian di pantai gitu, santai-santai. Buat gue pensiun nggak ada. Pensiun tuh mitos. Orang-orang yang gue mau contek hidupnya itu nggak ada yang pensiun. Kalian cari orang yang 60 tahun, yang misalnya punya aset management, dia punya fund. Itu mereka masih kerja, masih seru, masih cari hal-hal baru. Gue sih nggak pernah mau punya pensiun gitu. Jadi konsep pensiun sendiri tuh nggak pernah register di otak gue, karena gue nggak mau kayak gitu. Kalian cobain aja santai-santai di Bali 3 hari. Bosan juga gitu, kalian di pantai santai-santai bosan juga di beach club. Orang-orang yang ngajarin kalian kayak gitu adalah orang-orang yang punya hidupnya average, rata-rata. Gue yakin kalian nonton ini, kalian nggak mau jadi orang yang rata-rata. Gue nggak mau jadi orang average, yang cuman mungkin ya liburan tuh gue harus ngitung-ngitung budget segala macam. Gue nggak mau jadi orang kayak gitu. Gue mau kalau gue liburan hari ini, besok gue mau pergi, gue pergi besok. Gue mau makan di restoran ini, gue bisa makan di restoran ini. Gue mau beli mobil ini, gue bisa beli mobil ini. Gitu. Gue nggak mau lakuin hal itu di umur 60 tahun. Udah susah jalannya nanti. Kalian coba gini, kalian pernah dengar saying kan? Lakuin apa yang mereka lakukan, bukan apa yang mereka omongin. Contoh, Warren Buffett bilang dia invest di indeks S&P 500 ya kan. Cuman apa yang dilakukan sama dia? Stock picking kan sebenarnya. Dia pilih saham. 41% dari portfolionya sekarang udah turun 39% tuh Apple. Dia tetap pilih individual stocks. Dia nggak beli the whole index. Kalian cari satu orang kaya ya yang lahir dari beli indeks. Jawabannya nggak ada. Mereka antara punya single concentrated asset ya di satu aset kelas, antara mereka punya perusahaan yang perusahaan TBK, sahamnya diperdagangkan secara publik, jadi net worth-nya kehitung. Nggak ada orang kaya yang kaya dari nabung reksadana indeks. Ada orang kaya dari nabung saham perbankan, nggak ada. Di sini yang gue belajar paling penting adalah investasi di skill yang bisa ngasilin kita uang buat bisa investasi lebih besar. Jadi jangan pas masih income-nya kecil nih, kita hajar semua berhemat kayak mampus, investasi itu nggak bakal bisa kaya. Yang kita bisa bikin kita kaya adalah tingkatin skillnya naik. Gue waktu itu pas punya income 10-20 juta, ya gue coba berhemat kayak orang gila. Gue berhemat mati-matian. Oh nggak boleh beli ini, nggak boleh beli itu, nggak boleh beli ini. Alhasil gue cuma bisa invest 10 juta. Biaya hidup gue 10 juta untuk kasih orang tua segala macam. Sisa 10 juta. Dari 10 juta lu mau jadi kaya gimana? Lu mau invest nih 7%. Ya mungkin bener bisa kaya 50 tahun, tapi mau kaya gimana? Begitu gue udah tahu ya, investasi terbaik itu adalah leher ke atas. Yang gue lakukan apa? Gue switching. Gue nggak investasi di aset kelas. Waktu gue cuma punya income 20 juta. Yang gue lakukan apa? 10 juta tadi yang gue tadi taruh di saham blue chip ya, gue tarik semua dari sekuritas gue bayarin orang makan. Itu yang gue lakuin. Jadi gue cari orang ya yang menurut gue lebih hebat dari gue mau belajar dari dia, gue coba reach out, gue coba traktir untuk makan siang atau makan malam. Jadi gue budgeting 10 juta itu semuanya gue bakar buat bayar orang makan. Itu gue pakai untuk ngelobi orang ya, yang akhirnya jadi network gue sekarang. Itu yang gue lakukan. Gue ajak orang untuk makan siang ya. Gue belajar dari buku, gue ikut banyak banget workshop online. Itu yang gue lakukan. Jadi gue tingkatin gimana caranya dari 20 juta bisa naik ke 50 juta. Karena kalau misalnya kita investasinya cuma tadi 10 juta, itu lama tuh. Lu 6 bulan aja 60 juta plus bunganya berapa doang. Tapi sedangkan kalau lu tingkatin keluarin 10 juta untuk lu bisa increase dari 20 juta jadi 50 juta ya. Sekarang kalau biaya hidupnya sama 10 juta, lu investasi 40 juta sebulan. Itu jauh lebih cepat untuk grow portofolio lu dibanding lu cari ya investasi terus nggak jadi kemana-mana. Ini gue kasih contoh, kayak gue akan contohin pakai beberapa skill ya, jadi biar kalian ada gambaran. Contohnya kalian misalnya seorang programmer bisa ngeprogram website ya, kalian bisa basic JavaScript ya, kalian bisa misalnya HTML lah. Yang kalian bisa lakukan apa? Coba kalian cari. Sekarang in demand tuh paling banyak apa? Blockchain developer. Kenapa? Karena nggak banyak yang bisa programming di Web3 ya, di blockchain. Nggak banyak yang bisa program di Solidity, di Ethereum. Itu skillnya langka ya. Nggak banyak yang bisa coding di dalam Cardano. Kalau kalian bisa punya skill itu akan dibayar sangat amat mahal ya. Kalian coba cari sekarang gaji blockchain developer, kalian bandingin sama gaji IT developer biasa. Itu bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali lipat gajinya. Jauh banget. Jadi daripada kalian misalnya seorang IT developer gaji misalnya 20 sampai 30 juta, daripada kalian cuma pakai uangnya untuk invest di reksadana obligasi 7%, yang kalian lakukan ada kalian ambil semua ya. Kalian cari course ya. Misalnya Harvard online course atau apapun, tingkatin skill kalian ya. Begitu skillnya udah dapet ya, udah dapet ilmunya, kalian jual ilmu kalian, itu gaji kalian 100 juta. Sekarang nabungnya bisa 80 juta sebulan untuk investasi. Dan apa yang gue lakukan kalau gue kayak gitu, kalau gue punya ilmu yang sekarang 80 juta tadi gue bakar lagi untuk belajar lagi. Sampai income gue tuh gede banget. Kalau bisa 1 M sebulan income gue. Ya, gimana pun caranya tingkatin skillnya. Karena semua itu cuman kalian kurang skill. Kalian nggak bisa dapetin 100 juta sebulan, itu bukannya susah dapatnya. Tapi kalian nggak punya skillnya. Nanti gue akan jelaskan skill stack-nya di belakang. Kalau ditanya sama orang, apakah anak muda bisa kaya? Jawabannya bisa. Cuman kalian tahu caranya atau enggak. Ya, jadi kalau misalnya ada profesor yang ngomong anak muda nggak bisa kaya, kalian bisa kayaknya umur 30-40, itu terserah dia aja ya. Dia tua, dia kaya, terserah. Kalau gue, ini mungkin sedikit kontroversial ya, dan mungkin banyak yang nggak senang sama gue ngomong kayak gini. Tapi menurut gue, 1 miliar yang gue punya waktu itu di umur gue 20 tahun, 3 tahun lalu, itu lebih banyak dibanding kalian punya 15 M tapi umur 40.
Bingung gak kalian? Kenapa? Karena 1M kalian umur 20 itu beda. Kalian bisa jalan-jalan sama teman-teman. Kalian bisa have fun-nya beda dengan orang yang umur 40 tahun, udah punya anak, udah punya keluarga. Percayalah, kalian akan merasa lebih kaya punya 1M di usia yang muda. Dan hal itu bisa dan udah gue capai. Di usia muda, gue misalnya mau jalan-jalan kemanapun, gue bisa gitu. Gue mau ke Bali, mau santai-santai. Kalau Bali macet bisa naik helikopter, ya kan? Karena itu masih muda, masih enak gitu. Kalian mau enjoy kayak gitu pas tua, ya? Jawabannya gimana? Dengan invest di skill dan stacking skill kalian. Jadi mindset bahwa anak muda nggak bisa kaya itu butuh waktu yang lama. Ya memang butuh proses, nggak bisa langsung sebulan lu jadi kaya kerja keras ya. Mungkin butuh 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Gue 8 tahun buat sampai posisi sekarang. Karena gue kebetulan hoki mulainya lebih dulu. Tapi buat kalian yang baru mulainya sekarang, ya mungkin butuh 3 tahun, 5 tahun. Tapi itu bisa, hal itu bisa kalian lakukan. Kalau kalian fokus uangnya daripada pakai untuk investasi di aset, kalian buang ke investasi di skill. Jadi doktrin di mana anak muda nggak bisa kaya, itu gue akan kasih tahu di video ini, itu bullshit ya. Itu dikasih tahu sama boomer-boomer yang iri. Ya, jawabannya bisa. Karena gue udah lihat dengan mata kepala gue sendiri. Anak-anak umur 20, 21 tahun yang punya uang itu, wah itu ratusan miliar. Ya, gue udah lihat orang-orang itu di Bali, santai-santai ya, anak-anak kripto ya. Tapi itu dari berbagai negara ya, dari Dubai, ada dari Singapura, ada dari Rusia juga. Ada juga yang bahkan dari Indonesia loh. Jangan salah, ada juga dari Indonesia. Dia udah beli Bitcoin dari lama, dari tahun 2014, 2015. Dan sekarang santai-santai di Bali. Ketemu dengan orang-orang super kaya, menurut gue itu akan rubah mindset kalian bahwa, oh ini tuh bisa. Kita sama-sama makan nasi, ya. Kita sama-sama tidur, sama-sama bangun, sama-sama manusia. Kalau gue bisa, gue yakin kalian juga bisa. Coba di switching mindsetnya. Daripada kita berhemat nih, nggak mau misalnya keluarin 50.000 untuk kopi di Starbucks. 50.000 kopi di Starbucks itu nggak akan jadi apa-apa anyway. Daripada keluarin 50.000, coba kalian double malah. Keluarnya buat kopi 100.000 ya, tapi yang kalian lakuin, kalian jangan ke Starbucks. Kalian coba datang ke hotel-hotel bintang 5 di Jakarta. Kalian coba datang ke lobby-lobby hotelnya, kalian ngopi di sana 80.000 mungkin 100.000. Tapi dengan ngopi di sana, kalian coba kerja di sana sambil ngopi. Karena kalian lihat orang-orang kaya ya surrounding kalian. Ini yang gue suka lakuin zaman dulu. Waktu gue gak punya uang, gue suka datang ke lobby-lobby hotel. Atau kalian cari lounge-lounge yang mahal, pesan kopi aja 80.000. Ya, cuma naik 30.000 dari Starbucks. Tapi yang kalian dapetin adalah experience untuk melihat gimana caranya orang kaya itu bekerja. Gimana caranya mereka berinteraksi ya. Kalian ambil itu energinya ya, itu yang kalian harus lakukan. Jadi punya otak dia kalian bahwa oh it's possible. Kalian coba datang ke hotel bintang 5 di SCBD. Kalian lihat parkirannya isinya apa. Kalian lihat valenya isi Ferrari dan Lamborghini ya. Itu akan mikir oh it's possible untuk bikin uang kayak gitu. Karena ini gue cerita waktu gue masih kecil ya, gue lihat orang naik Porsche ya kan. Waktu itu gue masih naik Kijang yang tua banget. Gue lihat orang naik Porsche dan gue pikir-pikir gaji UMR tuh berapa sih? Oh, gaji UMR tuh waktu itu mungkin 2,5 juta atau 2 juta. Sedangkan mobil tuh harganya berapa miliar, gue nggak tahu. Gue mikir-mikir, kalau orang yang gaji UMR, ya, itu nabung setiap bulan tanpa pengeluaran. Jadi dapat 2 juta, nggak pernah ada pengeluaran, nggak pernah makan, nggak pernah minum, nggak pernah beli baju, nggak pernah ngapa-ngapain ya, nggak pernah bayar istrinya, nggak pernah bayar cicilan. Itu dia sampai mati. Itu cuma bisa beli ban mobilnya. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Berarti cara dia main gamenya berbeda dengan orang yang gaji UMR. Nah, game yang berbeda ini apa? Ya skillnya berbeda. Skill gapnya jauh. Value di create sama orang yang punya mobil ini jauh dibanding orang yang kerja dengan UMR. Mau ngomong kasarnya begitu, ya memang dunia ini tidak adil. Di situ pas gua ngeliat itu mobil itu, gue pikir something wrong with the system. Kita lihat inflasi universitas itu 15% tahun ke tahun. Jadi kalau kalian nggak bisa bikin uang banyak sekarang, nanti bahkan anak kalian nggak akan bisa sekolah. Sekarang aja udah ketahuan, millennials itu udah nggak bisa beli